Dalam video ini, kami kelompok 2 akan membahas mengenai kajian perekonomian Asia Pasifik, khususnya di negara Peru, Brunei Darussalam, Chili, dan Thailand. Yang pertama, kita akan bahas negara Peru. Profil singkat, ibu kota 5, bahasa resmi, bahasa Spanyol, bahasa Quechua, bahasa Aymara. Pemerintahan, Republik Presidensil, Legislatif, Kongres, mata uang, Sole Peru, beberapa agama yang dianut di negara Peru, dan seterusnya. Langsung saja kita bahas sejarah Peru. Republik Peru adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan bagian barat. Republik Peru merupakan salah satu daerah bekas kolonial. Peru pernah dikuasai oleh Spanyol pada tahun 1533 dan berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 28 Juli 1821. Kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Peru. Ekonomi Peru telah menjadi peningkatan orientasi pasar dengan privitasi utama diselesaikan sejak 1990 dalam industri pertambangan, listrik, dan telekomunikasi. Berkat investasi asing yang kuat dan kerjasama antara pemerintahan Alberto Fujimori, IMF, dan Bank Dunia, pertumbuhan kuat berlangsung pada 1994 sampai 1997 dan inflasi terkendali. Pada 1998 dan 1999, dampak El Nino pada pertanian, krisis finansial Asia, dan ketidakstabilan di pasar berhasil memotong pertumbuhan. Peru berhasil mengatur negosiasi yang menyeluruh untuk fasilitas dana tambahan dengan IMF pada Juni 1999, meskipun Peru harus beberapa kali menegosiasikan targetnya. Indikator Perekonomian Republik Peru (PDB Republik Peru). PDB per kapita Peru dilaporkan sebesar 6.949,551 US dollar pada tahun 2019. Jika dilihat pada tabel, rekor ini naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, PDB Peru 6.932,929 US dollar. Pada grafik terlihat dari tahun ke tahun PDB Peru mengalami kenaikan, meskipun sedikit melambat pada tahun 2014 sampai 2017. Inflasi Republik Peru. Indeks harga konsumen pertumbuhan CPI Peru dilaporkan sebesar 1,8% pada Februari 2020. Angka ini turun 0,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada tabel dapat dilihat keadaan inflasi di Peru. Pada grafik terlihat penurunan inflasi yang cukup baik. Perdagangan luar negeri Republik Peru. Impor Peru dilaporkan sebesar 3,6 US dollar pada Januari 2020, sedangkan ekspor sebesar 3,9 US dollar. Perdagangan luar negeri Peru per Januari 2020 adalah surplus. Surplus ini didapat dari ekspor terbanyak Peru pada barang TIK dan medikamen. Pengangguran Republik Peru. Tingkat pengangguran Peru dilaporkan sebesar 3,93% pada 2018. Pada gambar terlihat grafik yang sedikit bergelombang, artinya pengangguran di Peru kadang naik, kadang pula turun. Kemiskinan Peru. Pada 2018, 20,5% populasi Peru berada pada atau di bawah garis kemiskinan, yang terdiri dari sekitar 6.765.000 orang. Hanya 2,8% dari populasi Peru menemukan diri mereka dalam kemiskinan ekstrim. Menurut INA, kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai individu yang berpenghasilan kurang dari 80 US dollar per bulan, dan upah minimum hidup didefinisikan sebagai 415 US dollar per bulan. Sekarang kita bahas negara Brunei Darussalam. Ibu kota sekaligus kota terbesar Brunei adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa resmi bahasa Melayu. Bahasa yang diakui bahasa Inggris.
Pemerintahan Kesatuan Islam Monarki Absolut. Mata uang dolar Brunei. Agama Islam Sunni. Penduduk perkiraan 2018 442.400 jiwa. Sejarah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Kerajaan Brunei pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya serta Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit tidak lama karena setelah Hayam Wuruk wafat, Brunei membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah negeri yang merdeka dan pusat perdagangan penting. Pada 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Inggris. Pemerintah Brunei menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah. Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 dari Inggris. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara yang penghasilan utamanya adalah minyak bumi. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar, yang memiliki nilai sama dengan dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri. Indikator perekonomian Brunei Darussalam. PDB Brunei Darussalam. PDB per kapita Brunei dilaporkan sebesar 30.666,620 US dollar pada 2018. Pada grafik, PDB Brunei mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2012 sampai 2016, dan selama 3 tahun terakhir, PDB baru mengalami kenaikan. Inflasi Brunei Darussalam. Indeks harga konsumen pertumbuhan CPI Brunei dilaporkan sebesar minus 0,1% pada November 2019. Neraca perdagangan Brunei Darussalam. Impor Brunei dilaporkan sebesar 869,1 US dollar pada Desember 2019, sedangkan ekspor dilaporkan sebesar 1023 US dollar. Harta Brunei berasal dari penjualan minyak bumi yang menyumbang 92% dari total pendapatan nasional. Minyak dan gas merupakan komoditi ekspor terbesar Brunei Darussalam, mencapai 95% dari total ekspor. Pengangguran Brunei Darussalam. Tingkat pengangguran Brunei dilaporkan sebesar 9,24% pada 2019. Grafik menunjukkan pengangguran selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun sedikit melambat pada tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya kita bahas negara Chili. Nama resmi Republik Chili, ibu kota Santiago, bahasa resmi bahasa Spanyol, pemerintahan Republik Presidensil, legislatif Kongres Nasional, mata uang peso Chili, lokasi benua Amerika Selatan, agama, sebagian besar masyarakat menganut agama Katolik Roma dan Protestan. Sejarah Chili. Chili memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 18 September 1810 dari Spanyol. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Chili. Pada saat itu, Chili masih merupakan sebuah republik otonomi yang berada di bawah monarki Spanyol. Kemerdekaan sepenuhnya sebagai negara berdaulat diperoleh oleh Republik Chili pada tanggal 12 Februari 1818. Namun pengakuan resmi dari Spanyol adalah tanggal 25 April 1844. Di bidang perekonomian,
Chili adalah salah satu negara yang makmur dengan perekonomian stabil di wilayah Amerika Selatan. Perekonomian di Chili berorientasi pada pasar, dan hal ini dapat dilihat pada tingginya nilai perdagangan luar negeri dan kuatnya reputasi baik atas lembaga keuangan terkait. Kebijakan ekonomi yang solid telah menempatkan Chili sebagai negara dengan obligasi pemerintah terkuat di Amerika Selatan. Chili merupakan negara yang banyak bergantung pada perdagangan luar negeri. Indikator perekonomian Republik Chili. PDB Chili. PDB per kapita Chili dilaporkan sebesar 14.763,685 US dollar pada 2019. Rekor ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi Chili. Indeks harga konsumen pertumbuhan CPI Chili dilaporkan sebesar 3,7% pada Maret 2020. Rekor ini turun dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 3,9 untuk Februari 2020. Neraca perdagangan Chili. Impor Chili dilaporkan sebesar 4,5 US dollar pada Maret 2020. Sedangkan ekspor dilaporkan sebesar 5,7 US dollar. Dari hasil kegiatan ekspor-impor, neraca perdagangan Chili dilaporkan surplus sebesar 1,2 US dollar. Berdasarkan data, ekspor terbesar Chili adalah aluminium dan medikamen. Pengangguran Chili. Tingkat pengangguran Chili dilaporkan sebesar 7,80% pada Februari 2020. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya, yaitu 7,40 untuk Januari 2020. Kemiskinan Chili. Kemiskinan pada basis yang lebih umum menurun di Chili dari 2012 hingga 2017. Sebagian besar karena peningkatan pendapatan kerja. Kondisi tersebut memungkinkan Chili mengurangi kemiskinan secara signifikan. Antara tahun 2000 dan 2015, penduduk yang hidup dalam kemiskinan menurun dari 26% menjadi 7,9%. Mengutip laporan Bank Dunia, Chili telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 30% pada tahun 2000 menjadi 6,4% pada tahun 2017, dan ekonominya juga mencatatkan pertumbuhan 4% pada tahun 2018. Yang terakhir, negara Thailand. Nama lengkap Kerajaan Thailand. Pemerintahan monarki, ibu kota Bangkok, mata uang baht, bahasa resmi bahasa Thailand, jumlah penduduk 68 juta jiwa, agama Buddha, lokasi benua Asia. Sejarah Thailand. Asal mula kerajaan Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai, yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan oleh Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14. Kebudayaan kerajaan Thailand dipengaruhi kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16, namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, kerajaan Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB. Kepulihan Thailand dari krisis finansial Asia pada 1997 sampai 1998 banyak tergantung permintaan luar negeri dari Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Pertumbuhan ekonomi Thailand setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995, rata-rata 9% per tahun. Tekanan spekulatif yang meningkat terhadap baht pada 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengembangkan baht. Kerajaan Thailand memasuki babak pemulihan pada tahun 1999. Ekonominya menguat 4,2%
dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000. Kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat. Indikator perekonomian Thailand. PDB Thailand. PDB per kapita Thailand dilaporkan sebesar 8.170,236 US dollar pada tahun 2019. Pada gambar, terlihat grafik yang menunjukkan pertumbuhan PDB yang cukup baik. Inflasi Thailand. Inflasi Thailand dilaporkan sebesar minus 0,54% pada Maret 2020. Neraca perdagangan Thailand. Impor Thailand dilaporkan sebesar 16,7 US dollar pada Februari 2020. Sedangkan ekspor dilaporkan sebesar 20,6 US dollar. Neraca perdagangan Thailand dilaporkan surplus sebesar 3,9 US dollar. Berdasarkan data ekspor terbesar Thailand pada aluminium dan medikamen. Pengangguran Thailand. Tingkat pengangguran Thailand dilaporkan sebesar 1,1% pada Januari 2020. Kemiskinan Thailand. Bank Dunia menyatakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan di Thailand meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemiskinan Thailand 9,8% pada 2015, naik menjadi 7,2% pada 2018. Thailand mengalami beberapa peningkatan kemiskinan sejak tahun 2000. Tren kemiskinan baru-baru ini menunjukkan bahwa terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi Thailand, rumah tangga masih rentan terhadap guncangan dan kondisi ekonomi yang lemah.